Halo teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Lingkungan, podcast dari Greenpeace Indonesia, di mana kita akan membahas isu-isu lingkungan yang dikemas lengkap secara ringan. Selamat sore Sobat Lingkungan semua, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Lingkungan dari Greenpeace Indonesia. Kita hari ini punya edisi spesial buat kalian semua, jadi khusus hari ini dalam memperingati Hari Ibu, kita membawakan tema spesial yang berjudul Mother Love Save Mother Earth. Kita akan kedatangan dua narasumber yang juga sangat spesial. Sebelum kita mulai, saya akan mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Indonesia dan juga di seluruh dunia atas semua partisipasinya, kerja kerasnya dalam mendidik anak-anak Indonesia untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan juga masa depan lingkungan yang lebih baik. Baik, saya akan perkenalkan dulu dua tamu spesial kita. Hari ini kita kedatangan penyanyi terkenal. Siapa sih yang nggak kenal dengan Bunda Andin? Bunda dari Kawa dan Tabi. Silakan Bunda Andin untuk menyapa teman-teman Sobat Lingkungan sore ini. Ya, halo semua Sobat Lingkungan. Terima kasih. Perkenalkan saya Andin dan saya senang sekali karena hari ini bisa berkesempatan di podcast Ngobrol Lingkungan ini berbagi sesuatu lah ya kepada teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa memberikan sebuah insight ataupun manfaat untuk teman-teman semuanya yang dengar. Baik, makasih Bunda udah mau menyempatkan hadir di tengah kesibukan yang pastinya udah numpuk nih menuju akhir tahun ya. Sama-sama. Oke, yang kedua kita punya Bunda Wulan gitu. Bunda Wulan ini sebenarnya sudah lama juga bergabung dengan Greenpeace Indonesia, sudah lama juga terlibat dalam begitu banyak kegiatan aktivis lingkungan gitu ya. Tapi jangan salah, di tengah kesibukannya untuk menyelamatkan bumi ini, dia juga harus sibuk nih ngurus anak gitu. Baik Bunda, silahkan. Kita sapa dulu teman-teman. Halo Sobat Lingkungan, terima kasih untuk kesempatannya kali ini bakal sharing mengenai lingkungan bareng dengan Bunda Andin dan juga Bunda Hindun. Ya. Baik, terima kasih. Ya, di sini kita nggak cuma akan membahas tentang isu parenting aja, tetapi juga isu lingkungan dan bagaimana isu lingkungan dan isu parenting itu sebenarnya sangat kuat sekali keterkaitannya, khususnya dalam kita mencetak generasi-generasi muda Indonesia yang nantinya akan menentukan masa depan bangsa Indonesia ini mau dibawa kemana nih, gitu ya. Baik, saya akan membuka dengan satu pertanyaan nih, kira-kira ini kesibukannya apa ya, gitu. Khususnya saya pengen dengar bagaimana kita semua melewati tahun 2020 yang memang menjadi tahun yang cukup spesial untuk kita semua dengan pandemi yang tak kunjung usai gitu ya. Pasti sebagai seorang ibu tuh ada tantangan tersendiri ya, anxiety-nya gitu ya. Terus kondisi virus yang juga sampai sekarang belum ketemu nih, ini akan sampai kapan nih gitu kondisi ini selesai atau paling enggak ada infection rate yang dalam kurva menurun aja paling nggak untuk Indonesia atau khususnya Jakarta gitu ya, tempat kita semua tinggal. Silakan mungkin boleh di-share sedikit ceritanya tentang kesan dan pesan di 2020 sebagai seorang ibu. Oke, thank you. Jadi sebenarnya kalau buat aku secara pribadi 2020 ini memang sangat spesial dalam arti spesial banget karena di tahun ini aku statusnya berubah menjadi ibu dari 2 anak gitu ya. Dan ketika aku ditanyain gimana menjalankan di tahun 2020 ini juga spesial gitu. Mungkin malahan kalau buat aku semacam blessing in disguise gitu ya, karena memang ya bayangin aja aku kan bulan Mei itu melahirkan gitu. Jadi memang sebenarnya kalau keadaannya tuh normal, tidak ada pandemi, memang aku akan cuti hamil gitu kan. Cuti melahirkan, gitu. Jadi untuk 40 hari pertama. Dan sebenarnya waktu itu sempat menjadi pertanyaan aku juga gitu, pertanyaan yang besar. Aduh, gimana ya nanti kalau dulu waktu aku hamil setelah melahirkan anak pertama, setelah cuti 40 hari, di hari ke-41 aku sudah mulai nyanyi di atas panggung gitu. Akankah ini akan sama gitu? Aku bertanya-tanya, tapi kan aku kayak ya udah go with the flow aja deh gitu. Soalnya aku yakin ini akan lebih menantang karena anaknya udah 2 gitu kan. Kalau waktu itu kan baru 1 gitu, sekarang udah 2. Dan yang 1 juga belum bisa lepas dari aku. Dilala sekarang ternyata semua pekerjaan dilakukannya dari rumah gitu. Jadi alangkah blessing in disguise-nya gitu kalau buat aku. Jadi bisa punya waktu lebih buat anak tapi ngerjain kerjaannya memang di rumah gitu. Gitu sih. Dan aku sendiri di Hari Ibu ini memang ada rilisan gitu ya, rilisan baru. Kemudian ada
kalau ya pekerjaan bernyanyi masih seperti biasa dilakukan, bedanya sekarang semuanya dilakukan secara virtual. Oke, baik. Jadi sebenarnya guys-nya itu adalah quality time yang justru semakin besar gitu ya waktunya juga untuk anak. Baik, saya akan ke Bunda Wulan. Gimana ini Bunda Wulan? Sebenarnya kita kalau di Greenpeace memang bahkan kantor udah tutup dari sejak bulan Maret ya. Sebenarnya kita udah working from home. Tapi working from seperti Bunda Anin tadi bilang, working from home di rumah sambil ngurus anak itu bukan tanpa challenge ya gitu sebenarnya. Baik, silakan Bunda. Ada yang mau di-share? Ya, terima kasih. Jadi ya memang benar tadi kata Bunda Hindun gitu kan. Kita udah hampir 9 bulan lebih gitu ya WFH gitu. Ditambah dengan anak di rumah. Jadi itu waktu harus benar-benar dibagi banget, dimana di saat kita lagi kerja butuh konsentrasi, tiba-tiba anak minta makan atau mau ke toilet, maunya sama ibu gitu kan. Itu challenging banget buat aku gitu di tahun ini. Ditambah aku juga sedang menanti anak kedua gitu. Jadi ya lumayan berat, tapi ya alhamdulillah karena selama kehamilan juga aku stay di rumah gitu. Nggak harus ke kantor gitu. Jadi lebih meringankan sebenarnya gitu. Iya, ngerasain banget sih kalau pas kita lagi hamil gede gitu ya, apalagi terus kita harus yang berjuang naik KRL gitu untuk mencapai kantor gitu. Sekarang kan kita bisa istirahat di rumah gitu. Baik, saya akan peran seorang ibu itu memang tidak pernah mudah dan tidak pernah sedikit gitu ya. Dan bagaimana sebenarnya kita mendidik anak sedari kecil gitu. Apa kira-kira nilai-nilai yang sebenarnya sangat ingin kita tanamkan, di mana sebenarnya cara kita mendidik anak dari kecil tuh akan sangat berpengaruh dan akan sangat membentuk dia pada saat nanti dia dewasa gitu. Nah, boleh di-share nih dari dua bunda yang saat ini sudah hadir bersama kita. Kira-kira gimana sih caranya mendidik anak untuk kemudian sadar gitu ya terkait dengan pentingnya sebenarnya kita juga cinta lingkungan atau kita menjaga lingkungan gitu ya. Bahkan ada isu-isu spesifik seperti penggunaan plastik gitu ya. Bagaimana kemudian kita harus sayang sama binatang gitu. Itu bagaimana menyampaikannya ke anak-anak dengan bahasa anak-anak gitu ya, dan mendapatkan ketertarikan gitu dari anak-anak itu gitu. Silakan monggo, boleh Bunda Wulan dulu atau Bunda Andin dulu, silakan. Iya, terima kasih Bunda Indun. Iya, jadi memang untuk ngajarin anak itu memang banyak hal itu memang harus dari kecil ya. Kenapa? Karena memang manfaatnya buat nanti anak kedepannya juga, dan dia lebih lebih bisa menyerapnya lebih cepat gitu sebenarnya. Dan kalau dari aku sendiri memang karena anakku kan juga sekarang udah umur 3 tahun, jadi dimana memang dia tuh selalu melihat orang tuanya gitu, jadi contoh orang tuanya, terus lebih banyak bertanya ini apa gitu. Jadi salah satunya aku lebih beliin dia di awal itu buku-buku mengenai binatang, dimana emang ini apa ya Bun, ini hidupnya di mana gitu. Jadi dia lebih pengenalan di awal tuh lebih enak gitu. Ditambah kalau sekarang anakku tuh udah bisa dimintain tolong gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang, kakak tolong buang sampah ke tempat sampah ya gitu. Di awal memang aku praktekin, nanti kalau ada sampah buangnya di sini. Pas aku minta tolong dia udah lebih enak gitu. Kalaupun misalnya ada sampah sedikit gitu di rumah, pasti kok buangnya di sini, dia udah mulai bisa protes. Jadi ya memang dari awal udah memang harus diajarkan, karena juga itu dapat merangsang motoriknya dia ya gitu. Ya, dan betul ya, dan lama-lama itu kan dari kebiasaan-kebiasaan kecil gitu ya, akhirnya ternyata terbentuk disiplinnya dia sendiri akan terbentuk gitu. Baik, Bunda, silahkan share-nya terkait gimana ceritanya gitu ya dengan Kawa khususnya yang memang sudah banyak sekali juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan Bunda Andin selama ini. Ya, kalau aku memang ya setuju juga bahwa kids itu are great imitators gitu ya. Jadi anak itu adalah imitator yang sangat ulung. Kita mau ngomong sampai kalau kita omongin terus gitu, belum tentu itu bisa belum tentu itu tuh nyampe ke dalam hatinya dia gitu. For the sake of ibu gue nyuruh gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang tuanya yang melakukan setiap hari gitu ya, sehingga dia merasa bahwa ini memang adalah bagian yang memang ya kita lakukan gitu, bagian dari keseharian kita yang memang perlu kita lakukan. Jadi aku memang goalnya adalah mereka khususnya Kawa gitu ya, kalau sekarang ini gitu memiliki kesadaran
kesadaran untuk apa ya, mencintai lingkungan dalam arti menyadari bahwa dia adalah bagian dari alam gitu. Jadi bukan sesuatu yang terpisah gitu. Apa namanya, sehingga memang dari kecil sekalipun aku memang berusaha untuk menempatkan dia sebagai bagian dari alam gitu. Contohnya misalnya aku membiasakan dia untuk kalau nggak perlu pakai sepatu gitu ya nggak usah pakai sepatu gitu. Misalnya ya sampai sekarang dia masih kebiasaan untuk ya kemana-mana tuh nyeker aja gitu, kecuali memang penting untuk memakai sepatu gitu ya, untuk kesopanan dan segala macam. Nah kemudian apa namanya, hal yang kedua adalah bahwa ketika dalam hal parenting gitu ya, memang dalam tarafnya Kawa ini kan kebutuhannya dia yang paling utama itu adalah main sebenarnya gitu. Jadi semuanya tuh dibuat sebagai hal yang dibungkus dalam sebuah permainan gitu. Contohnya misalnya kayak kita waktu itu pernah terlibat dalam kegiatan bersihin sampah gitu ya. Ya itu dibuat sebagai sesuatu yang seru dan fun gitu. Jadi aku dan suamiku tuh yang kayak, wah seru banget nih, banyak hal yang bisa kita bersihin, ayo banyak-banyakan ya, siapa yang duluan banyak ngumpulin sampah, dia yang menang gitu. Akhirnya kita kayak banyak-banyakan ngumpulin sampah gitu. Terus ya jadi hal-hal yang seperti itulah gitu. Jadi kayak apa ya, ya memang ada trik khusus gitu ya, tapi aku rasa sih setiap orang tua bisa sih melakukan itu sebenarnya gitu, kalau memang secara insting tuh apa ya, kayak terkoneksi gitu, baik dengan alam maupun dengan anaknya. Iya betul, dan sepakat sekali sih dengan Bunda Andin dan Bunda Wulan gitu ya. Saya sendiri sebenarnya ibu dari 2 orang anak gitu. Kebetulan anak saya yang pertama itu udah lumayan besar, sekarang dia umur 9 tahun gitu, kelas 4 SD. Tapi yang satu lagi mungkin memang masih kecil. Dan dimulai dari kebiasaan kecil dan dibuat semenyenangkan mungkin gitu ya. Jadi nggak ada yang kita paksakan gitu ya dalam mengenalkan sesuatu gitu ya. Dan tadi kayak Bunda Wulan, dengan buku gitu, dengan visual-visual yang menarik atau dengan cerita-cerita, dengan dongeng, itu sebenarnya anak juga mau tidak mau akan terbiasa gitu ya. Dan tadi bermain itu adalah kunci dan kebutuhan anak. Jadi Bunda jangan lupa gitu, jangan lupa bahwa anak kita tuh masih sangat butuh bermain gitu ya. Dan bermain itu adalah another form of stimulasi, ya nggak benar nggak Bunda Andin ya, stimulasi yang sangat dibutuhkan oleh anak. Baik, saya pengen sedikit dengar juga nih dari Bunda Andin. Saya tahu kalau Bunda Andin ini punya proyek khusus ya yang judulnya Setali. Boleh nggak cerita tentang apa sih sebenarnya konsep di balik Setali ini? Silahkan Bunda. Ya, jadi Setali ini adalah sebuah proyek yang kemarin juga sempat berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia juga, sebuah proyek yang bergerak di bidang fashion sustainability gitu. Jadi ya mungkin ketika orang ngomongin mengenai ya menyelamatkan lingkungan gitu ya, mungkin aku ya ingin sekali turut andil walaupun kecil gitu ya melalui sebuah hal yang cukup erat dengan aku, yaitu fashion. Aku juga merasa bertanggung jawab gitu karena sebenarnya kan dalam pekerjaanku di berbagai media memiliki persona yang memang mungkin menjadi representasi dari berbagai brand baju dan segala macam gitu. Yet akunya sendiri sebenarnya dari berapa tahun yang lalu, cukup lama sih, mungkin dari waktu kuliah gitu ya, memang sebenarnya punya kebiasaan dan hobi untuk thrifting gitu. Jadi menggunakan apapun yang second gitu. Karena yang pertama ya dari keunikannya, yang kedua dari harganya, yang ketiga aku juga baru tahu setelah punya hobi tersebut gitu, bahwa ternyata itu adalah upaya untuk memperpanjang usia pakaian gitu. Jadi untuk mencegah supaya pakaian-pakaian tersebut nggak buru-buru ke landfill gitu kan, kenapa enggak kita siapa tahu kita ini adalah jodohnya si pakaian-pakaian tersebut gitu. Jadi Setali ini ya kita basically kita menerima gitu ya pakaian-pakaian yang memang mungkin sudah tidak sparks joy lagi dari orang-orang, kemudian kita berusaha untuk menjualnya kembali gitu, dan hasilnya memang digunakan untuk charity. Tetapi kita juga tidak semua pakaian tersebut yang nyampe ke kita itu dalam keadaan yang prima gitu. Jadi barang-barang yang reject, pakaian-pakaian yang reject, kita berusaha untuk meng-upcycle lagi. Jadi menjadikan pakaian-pakaian tersebut itu menjadi baru dengan cara memberikan
nilai tambah gitu. Jadi bisa kita kita rombak-rombak modelnya atau dengan disatukan dengan pakaian yang lainnya lagi gitu. Yang penting pakaian itu kemudian menjadi fresh kembali untuk untuk dijual gitu sih. Basically seperti itu. Ya, terima kasih Bunda. Ini sebenarnya cerita yang menarik Sobat Lingkungan semua gitu ya, karena kita tahu bahwa sebenarnya kerusakan lingkungan seperti yang banyak sekali biasanya diekspos oleh Greenpeace gitu, itu sebenarnya tidak hanya terjadi atau tidak hanya kemudian disebabkan oleh begitu banyaknya misalkan korporasi-korporasi besar atau perilaku-perilaku yang sebenarnya merusak lingkungan gitu. Tetapi tanpa disadari gitu ya, kadang-kadang memang pola konsumsi kita, pola konsumsi masyarakat sendiri itu kemudian juga menjadi pemicu nih gitu, menjadi pemicu bagaimana kemudian industrialisasi besar gitu ya, yang memang semuanya itu dilakukan demi memenuhi permintaan pasar gitu. Jadi kalau pasar sendiri tidak bisa kita redam untuk being more sustainable gitu, akhirnya ini akan menjadi sebuah cycle yang tidak pernah habis gitu, tidak pernah habis. Nah, caranya meredam sustainability pasar itu kadang memang tidak hanya kita menuntut terhadap pihak korporasi-korporasi besar untuk being sustainable dalam perilaku-perilaku bisnisnya dia, tetapi juga kemudian bagaimana kita sebagai konsumen juga bisa bertindak sustainable nih gitu. Nah, itu aku mau sedikit nih ke Bunda Wulan. Nah, Bunda sebagai aktivis lingkungan yang memang udah deket banget gitu ya sama isu lingkungan gitu ya, dengan kampanye-kampanyenya Greenpeace mulai dari isu energi lah gitu ya. Isu energi itu kan kadang simpel banget gitu, ngajarin anak matiin lampu kalau nggak kepake gitu, jangan nyolok handphone, hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi kira-kira dari apa yang kemudian sering sekali dikampanyekan Greenpeace, mulai dari isu energi, isu plastik, sampah, konsumsi gitu ya, bahkan sampai di rumah kita hemat kertas nggak sih sebenarnya, itu kan ngaruh banget tuh ke kampanye hutan kita gitu. Nah, boleh nggak itu di-share gimana sebenarnya kemudian bekerja dengan Greenpeace atau sebagai aktivis lingkungan itu memang mau tidak mau kemudian merubah juga nih perilaku kita di rumah yang sedikit banyak pasti akan bisa dicontoh oleh anak gitu. Jadi ya betul banget Bunda Hindun. Jadi sebenarnya menjadi aktivis lingkungan di kantor sama di rumah itu apalagi ada anak ya, itu beda banget gitu ya, karena kan dari cara penyampaian kita ke anak, kemudian juga pesannya juga harus beda begitu, gimana cara anak menangkap itu semua begitu. Nah, kalau aku sendiri contohnya kalau misalnya abis ngecas handphone aja gitu kan, nah itu udah harus dicabut lagi karena kan penggunaan listriknya banyak begitu. Kadang aku pun lupa gitu, suka lupa, dan anakku yang mengingatkan gitu, Bun, udah selesai gitu. Oh iya nak, ya sebentar ibu cabut gitu ya, hal-hal kecil seperti itu, dan itu menempel di dia gitu jadinya. Dan kemudian juga aku seperti bawa tumbler kemana-mana gitu kan. Jadi kita tuh di rumah masing-masing udah punya tumbler sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia mau isi air pun dia udah bisa sekarang begitu. Dan kadang kalau misalnya kita lagi nonton berita ya, itu ibu itu banjir, dia bilang gitu. Oh iya, makanya buang sampahnya di tempat sampah ya, kayak gitu. Jadi rumah kita nggak banjir nantinya, kayak gitu. Jadi memang penyampaiannya juga harus beda begitu. Jangankan anak ya, kita aja yang biasa di kantor aja tuh juga itu masih terus harus belajar gitu untuk beli boba pakai plastik tuh, itu udah harus tiba-tiba lupa gitu kan, kadang sering hilaf gitu. Nah itu harus bawa tumbler. Nah seperti itu sih. Ya, aku pengen nyambung sedikit nih, tadi Bunda Wulan sudah sempat bicara tentang misalkan banjir gitu ya. Nah, pengen nanya nih sama Bunda Andin, kita mau nggak mau memang Indonesia ini sering sekali mengalami bencana iklim gitu ya, baik itu seperti banjir, dan begitu banyak bencana alam lainnya gitu ya, longsor gitu, dan hal-hal lain gitu. Nah, pada saat bencana-bencana itu terjadi gitu ya, sebenarnya itu apakah kemudian kita sebagai orang tua juga mengkomunikasikan hal itu kepada anak gitu ya, khususnya mungkin Bunda Andin yang memang sering kemudian melakukan donasi atau charity gitu ya pada saat misalkan bencana-bencana itu terjadi gitu. Bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan situasi itu kepada anak, karena kadang tuh atau gempa bumi gitu ya misalkan, atau bencana apapun gitu, bencana alam yang terjadi yang sebenarnya ini juga mau tidak mau kadang bencana itu juga disebabkan oleh rusaknya lingkungan. Ada rusaknya lingkungan mau nggak mau itu disebabkan oleh rusaknya atau misalkan perilaku manusia gitu. Nah sebenarnya itu dikomunikasikan nggak ke anak, atau kadang itu dilihat sebagai sesuatu yang
oh no, it's a bit too scary ya buat anak kecil gitu, atau mungkin tergantung bagaimana kemudian kita menyampaikannya dan sebenarnya kemudian membangun empati dia juga bahwa ada banyak orang yang kemudian unfortunate gitu yang kemudian harus kita tolong nih gitu. Nah, dalam konteks bencana gimana nih seorang ibu mengkomunikasikan ini kepada anaknya? Kalau boleh di-share Ya. Bunda Din, silahkan. Ya, aku cukup sering sih memang ngajak Kawak untuk terjun langsung gitu ya ke banyak tempat di mana memang yang terdampak dari bencana alam. Let's say waktu itu ke tempat tsunami waktu itu, gempa ya yang di Lombok ya. Ya, gempa Lombok. Ya, gempa Aku Lombok. Instagramnya, aku ngeliat kamu main-main Ya. gitu. Ya, betul. Gempa Lombok, kemudian ya kalau ya dalam konteks yang sosial yang lainnya benar-benar diajak ke tempat kayak pemukiman para pemulung gitu ya. Kemudian juga ada beberapa yang lainnya lagi. Dan emang aku ceritain sih secara gamblang gitu ke dia ya bahwa ini yang terjadi, kenapa bisa terjadi kayak gini. Ya sebenarnya aku tidak dalam arti aku menceritakan, tapi urusan dia nangkepnya gimana itu ya urusan belakangan gitu. Aku yakin dia akan nangkep di sesuai dengan stage-nya dia gitu. Kadang-kadang juga ya responnya dia ketawa, bisa karena mungkin ada hal lucu gitu yang dia lihat di sana. Kadang-kadang ya bisa empati juga gitu, nanyain terus bapaknya mana gitu misalnya. Tapi aku sebenarnya ya itu tadi, aku tidak memaksakan seperti apa responnya dia, tapi yang jelas aku hanya menceritakan as it is gitu, seperti apa yang memang terjadi gitu sih. Baik Bunda, terima kasih. Boleh Bunda Wulan kalau mau di-share kalau pernah ada kejadian-kejadian atau kadang anak suka nonton TV terus tiba-tiba nanya gitu ya, yang Ibu ini ada gempa gitu, atau yang kemudian dia tahu dari channel lain gitu ya, bukan dari ibunya langsung, tapi mau nggak mau kemudian ibunya harus cerita nih gitu tentang bencana yang ada gitu. Iya, jadi aku kan sering biasa kalau misalnya lagi lihat Instagram, apalagi Instagram Greenpeace kan aku cari-cari info dari situ kan. Ada beberapa waktu kampanye mengenai hutan, itu kan ada orang hutan tuh Bun. Jadi dia tuh itu kenapa monyetnya kok pegang sampo, dia bilang gitu. Ini kenapa hutan ini kenapa kok habis, dia bilang. Jadi aku tuh kadang suka aduh aku jelasinnya tuh gimana ya gitu kan, kadang ini rumahnya kalau kalau misalnya ininya dibabat semua, bilangnya apa waktu itu ya, aku bilang dibabat tuh agak-agak susah, ini habis semua, kasihan ya dia nggak punya rumah gitu. Tempat tinggal mereka terus hutannya hilang gitu, mereka jadi nggak punya rumah gitu. Hutan tuh apa sih gitu kan, hutan tuh apa sih, aku tuh juga kadang suka bingung. Itu di situ jadi mengembangkan sebenarnya empatinya dia ya, maksudnya oh kalau misalnya ininya hilang, hutannya hilang, berarti dia nggak punya rumah dong Bun gitu. Jadi ada hal-hal yang memang dia tuh suka banget dengan visual sih. Jadi lebih gampang, lebih enak memang memasukkan materi-materi soal lingkungan itu memang secara visual begitu. Iya, terima kasih Bunda. Aku juga sedikit mau share nih, dan aku tuh nggak pernah lupa tuh gara-gara kejadian itu. Jadi pada saat kita ada ship tour waktu Greenpeace Indonesia mendatangkan kapal gitu ya, terus ada sesi pameran foto nih gitu. Nah itu kan kadang foto-fotonya Greenpeace itu ada yang memang bicara solusi gitu ya, jadi indah banget gitu ya untuk sebenarnya awakening call kita bahwa ini adalah kekayaan Indonesia yang harus dijaga gitu ya. Tetapi ada juga sebenarnya visual-visual atau produk-produk kampanye Greenpeace itu yang kemudian memang memberikan kita kenyataan pahit bahwa memang kerusakan lingkungan itu seburuk ini gitu ya, dan banyak sekali foto-foto yang kemudian berkaitan dengan yang tadi, misalkan orang hutan lah, terus yang paus, kalau nggak salah yang paus meninggal dengan sampah gitu ya, pokoknya ada banyak tuh foto-foto yang tragis gitu, tapi kan tragisnya tuh memang digunakan sebenarnya untuk awakening call masyarakat ya. Jadi suatu saat anak aku lewat, terus dia ngeliat gitu yang sampai bengong, terus kayak itu kebawa banget gitu ke dia, mama kasihan gitu. Tapi ya itu it happens lah ya gitu, dan mau nggak mau memang itu kenyataan yang memang terjadinya seperti ini, karena itu kita nggak boleh merusak gitu. Tapi ya lagi-lagi tergantung bagaimana kemudian itu dikomunikasikan ke anak dan dijelaskan lagi ke anak gitu ya. Karena memang
dunia di luar serusak itu gitu. Maksudnya that's reality bites. Oke, baik. Saya mau sedikit ke isu parenting nih, biar kita nggak ngomongin isu lingkungan terus ya, supaya nanti pendengar kita yang lain juga nggak bosan. Jangan-jangan yang ditunggu dari sesi ini adalah sesi yang juga lebih banyak pengen ngulik kehidupan ibu-ibu nih. Gitu. Aku sebenarnya cuma pengen nanya nih, untuk kita semua ini kan sebenarnya ibu-ibu yang sebenarnya juga cukup aktif gitu ya, aktif juga di dunia profesional gitu ya, aktif juga dengan bagaimana kesadaran kita untuk memberikan sesuatu untuk society, untuk lingkungan gitu ya. Jadi ada dunia aktivisme juga yang dimana kita terlibat banyak gitu di dalamnya. Gimana sebenarnya untuk menjaga keseimbangan gitu, khususnya mungkin Bunda Andin yang kesibukannya, wah udah jauh nih di atas kita berdua nih, Bunda Wulan. Betul. Mungkin bisa show sampai malam gitu. Itu gimana sih menjaga quality time dengan anak gitu, dan khususnya anak kecil itu kan memang masih masa-masa emas di mana dia sangat membutuhkan sosok ibu ya, karena kan di situ kan bondingnya tuh justru dibangun itu di umur-umur segitu tuh. Jadi kalau udah di atas 6 tahun itu udah lebih punya banyak teman, wah udah justru malah lebih jarang di rumah gitu. Jadi sebenarnya kita tidak punya waktu yang cukup leluasa gitu ya. Di 6 tahun pertama itu adalah masa emas di mana itu sangat dibutuhkan untuk membangun bonding antara ibu dan anak. Nah, untuk ibu-ibu sibuk nih, khususnya Bunda Wulan dan Bunda Andin yang ada di bersama saya hari ini, boleh sedikit di-share nggak? Pernah nggak sih ada worry gitu ya, rasa worriness bahwa aduh sebenarnya udah cukup nggak ya saya hadir as a mother gitu ya untuk anak-anak saya gitu. Mungkin silahkan Bunda Andin. Iya, aku rasa ketika kita terpaku kepada keseimbangan atau balance gitu ya, mungkin kitanya bisa stres sendiri sih sebenarnya. Karena bagaimanapun memang nggak ada yang balance juga, nggak ada hal balance yang bisa kita lakukan kecuali mungkin kita bisa menentukan skala prioritas gitu. Dan skala prioritas pun gitu itu harus fleksibel gitu, karena kalau enggak ya kitanya jadi stres sendiri gitu. Jadi memang harus bisa adjust setiap hari, di-adjust gitu sana sini. Walaupun memang aku bisa bilang dengan kondisi yang seperti sekarang ini, yang tadinya kan mungkin kita bisa menerapkan work-life balance gitu kan. Sekarang dengan semuanya dilakukan dari rumah, akhirnya jadinya namanya work-life blend gitu ya. Karena udah blending lagi, mungkin kita lagi kerja, tiba-tiba ada urusan anak, kita lagi ngurus anak, tiba-tiba harus melakukan pekerjaan sambil-sambil gitu semuanya dilakuinnya. Tapi ternyata semuanya bisa-bisa aja dilakuin gitu ya. Aku mungkin sebagian besar dari waktuku aku cukup bersyukur sebenarnya bahwa pekerjaanku itu memungkinkan untuk aku membawa anakku gitu ya. Kebetulan memang kawannya sendiri juga ya masih dalam fase yang ibu banget gitu, dan sementara anakku yang kecil tapi itu juga masih masih disusui gitu. Jadi ya memang kalau pergi jadi rombongan sirkus gitu. Ya semuanya ikut, ayo ikut serta. Iya. Dibawa ya Bunda ya. Rombongan sirkus, kecuali kalau aku syutingnya sampai tengah malam gitu. Nah itu Kawa memang memilih untuk di rumah aja bareng Mas Ipe bareng suamiku. Ya begitu sih sebenarnya. Walaupun memang kadang ya itu karena work life blend tadi, kadang aku harus selalu ngingetin diriku gitu, being not doing gitu ya. Jadi memang hadir gitu. Tapi ya udah blending, jadi kadang-kadang susah juga gitu. Apalagi kalau aku ada di rumah di dekatnya anakku, tapi aku harus kerja gitu. Nah itu kan yang sulit sekali gitu. Sampai ya beberapa kali memang ada omongan gitu, ibu kerja terus sih gitu. Aku kan pengen main bareng ibu gitu. Aduh rasanya kan gimana ya gitu. Padahal akunya ada di rumah, raganya ada di rumah gitu. Cuman pikiran dan waktunya tuh kayaknya memang lagi untuk kerja gitu. Nah itu sebenarnya yang sulit gitu. Makanya sebenarnya kalau ada pilihan pengennya emang kalau sebelum pandemi gitu, Kawa udah tahu kalau kita pergi ke kantor gitu kan, ke kantor manajemenku, dia udah tahu bahwa memang aku mesti kerja di sana. Jadi walaupun dia main kayak gasing gitu di sana, tapi porsinya aku memang harus kerja. Nah begitu aku pulang ke rumah, ya udah itu porsinya dia gitu. Cuman kan sekarang dari pagi udah di rumah gitu. Jadi dia kadang juga nggak mengertinya bahwa oh ya ibu udah di rumah, kan rumah tuh punya aku gitu. Ya kayak seperti itu gitu. Tapi ya sekali lagi aku memang sedikit demi sedikit ya bilang gitu bahwa ya pekerjaannya ibu begini gitu. Ini untuk untuk kita bisa ya menghidupi ya seperti ini gitu caranya.
ya gitu sih. Jadi ya aku lebih percaya untuk kita bisa mengatur skala prioritas dan itu sangat fleksibel gitu. Iya. Aduh, I feel you banget deh Bunda Andin. Kita ya juga udah 10 bulan lebih ya Bunda di rumah, jadi benar-benar Betul, kerja dari betul. rumah. Setiap kali meeting pasti ada yang satu kepala yang besar, yang satu kepala yang kecil gitu. Betul Iya, banget betul. itu. Oke, Bunda Wulan, silakan share-nya. Sebenarnya sama ya, jadi kekhawatiran ibu-ibu bekerja gitu, menyambi bekerja tuh ya memang seperti itu sebenarnya gitu kan. Jadi memang apalagi di rumah saat ini gitu kan, di saat aku lagi ada deadline, tiba-tiba anakku yang maunya sama bunda, mau apa-apa sama bunda, padahal ada bapaknya di situ kan, jadinya oke gitu kan. Jadi kadang aku ngerasa kayak gimana ya caranya, maksudnya biar anak tuh ini dulu deh sebentar. Aku kadang suka bilang kayak, ibu kerja dulu ya, sebentar aja gitu kan. Kadang dia memang mengerti gitu, oh ibu mau kerja dulu, oke gitu. Tapi memang ya ada sedikit YouTube kayak gitu. Cuman ya sekarang mau gimana gitu ya kan. Kalau dia sendiri memang sekarang udah mulai aku karena udah 3 tahunan, jadi udah mulai aku kasih pengertian kalau bunda ini kerjanya gini ya, nanti kalau bunda nggak kerja bunda diomelin bos bunda gitu kan. Karena kalau misalnya jadi bos dia ini, jadi kalau misalnya aku lagi buka laptop, jadi bos yang tadi salahin dia. Jadi kalau misalnya aku lagi buka laptop gini, mana bos bunda gitu kan, itu ada, diam dulu karena suka begitu gitu. Jadi ya begitulah dramanya ibu-ibu ya. Ya, menarik sekali sih ceritanya dan ini memang dialami oleh seluruh ibu-ibu saya rasa. Nah, betul. Meskipun ibu-ibu yang tidak bekerja itu juga challenge juga ya, challenge dalam arti melihat 2020 saat ini kan khususnya anak-anak yang biasanya ke sekolah gitu ya. Dia dari jam 7 pagi misalkan, nanti siang baru pulang. Nah, sekarang kan sekolah semuanya online gitu. Bahkan untuk ibu-ibu yang nggak punya beban profesional pun di rumah ngurusin anak yang sekolah di rumah aja tuh rasanya udah wah, diubun-ubun. Udah panas gitu ya. Panas. Jadi emang ada begitu banyak shifting kebiasaan. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita ke closing. Saya akan meminta closing statement dari dua narasumber. Pertanyaan terakhir, merefleksi di 2020 gitu. Apa yang sebetulnya bisa kita lihat dari fenomena yang saat ini terjadi, dan ini sebenarnya nggak cuma dihadapi di Indonesia saja ya, tapi ini it happens all over the world gitu ya, di mana dunia kemudian jungkir balik gitu, waduh ada virus, dan virus ini diikuti oleh resesi ekonomi gitu, semuanya berubah gitu. Apa yang sebenarnya kemudian bisa kita pelajari dari fenomena ini gitu, dan kita pelajari sebagai kita as an individu melihat fenomena ini gitu ya, tetapi juga kita sebagai seorang ibu yang melihat bagaimana dunia juga ternyata bisa semudah itu berubah gitu ya, dan tiba-tiba everything change gitu ya. Dan sebenarnya perubahan itu sendiri kan tidak hanya membicarakan perubahan per se gitu, tapi kan perubahan ini kan juga bagaimana bisa menjadi momentum bahwa then we actually need to create a better world gitu, karena ternyata dunia yang kita miliki dulu tuh sebenarnya tidak siap begitu krisis datang gitu, kita terhantamnya tuh luluh lantah gitu. Dan sebenarnya apa sih yang kemudian kalau kita kemudian rethink gitu ya, dan kita kemudian harus restart kembali pada saat semuanya sudah misalkan virus sudah tertangani gitu ya, ekonomi kemudian sudah membaik kembali gitu ya. Kira-kira bagaimana kita melihat ini menjadikan momentum untuk restarting the world itu harusnya seperti apa sih gitu, in an ideal version gitu, kalau kita melihat apa yang terjadi dan merefleksi lagi bagaimana kemudian ternyata semuanya itu bisa dengan cepat, dengan mudah berubah gitu, hanya karena krisis yang terjadi di 2020 ini. Silakan, mungkin dari Bunda Andin dulu. Ya, aku melihat 2020 ini benar-benar fenomenal banget sih. Memang aku udah sebenarnya sempat berpikir gitu di Desember 2019
19 waktu itu gitu ya, karena ada konjungnya Saturn dan Pluto. Wah, ada apa nih di tahun 2020 gitu ya. Ternyata memang ada sesuatu yang besar ini gitu, as above so below. Dan aku melihat justru ini tuh adalah shifting yang sangat besar yang terjadi di seluruh dunia gitu. Dan shifting ini tuh adalah sebuah kesempatan sebenarnya, kesempatan buat kita semua para penduduk dunia gitu, penduduk bumi untuk kita yaitu shifting ke apa? Kita lihat bahwa sekarang sebenarnya kayak humanity rising gitu kan, terus udah gitu kita ngelihat kayak awareness juga rising gitu. Memang banyak hal-hal yang aku ngelihat kayak mungkin anxiety ada bermunculan gitu di mana-mana. Tapi aku justru melihat dari sisi bahwa anxiety atau apapun gitu ya yang seperti itu adalah gateway kita untuk memahami siapa diri kita dan dunia ini seperti apa gitu. Jadi sebenarnya it's a good thing in terms of bahwa ini menjadi cermin gitu buat kita, yaitu sebuah pintu yang akan menuju ke sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Jadi dibilang restart ya, karena ya itu tadi kita sendiri aku rasa menemukan banyak sekali habit-habit baru, pola pikir yang baru, kemudian semangat yang baru lagi gitu ya, dan kita somehow menemukan diri kita menjadi lebih kuat gitu daripada sebelumnya, lebih tangguh lah gitu, istilahnya seperti itu. Baik, Bunda Andin, terima kasih. Dan mungkin satu lagi saya tambahkan, kalau saya tadi sepakat banget gitu, echoing apa yang udah dikatakan oleh Bunda Andin. Dan sebenarnya banyak sekali saat ini kita memang membangun humanity kita ya gitu, bahwa ya memang kita nggak bisa keluar dari krisis ini kalau kita juga nggak saling tolong menolong. Bunda Andin, sebagai seorang penyanyi terkenal dengan begitu banyak followers gitu ya, dan sebenarnya kan mereka ini kan tidak cuma suka bagaimana kemudian Bunda bernyanyi gitu ya, tetapi sebenarnya yang diikuti juga gaya hidupnya gitu ya, dan pola parentingnya juga gitu, bagaimana kemudian membesarkan Kawa, pola makannya gitu. Jadi banyak sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang key influencers gitu mungkin bisa banyak sekali mempengaruhi masyarakat yang ada di luar sana gitu. Jadi kadang apa yang kita lakukan itu antara memang harus hati-hati gitu ya, karena itu mau nggak mau bisa banyak mempengaruhi, atau kemudian kita memberikan contoh yang baik gitu ya sekaligus, dan itu juga bisa menjadi tren gitu. Jadi that's quite an opportunity, tapi kadang challenge juga nih Bunda gitu ya. Nah ini gimana nih untuk sebenarnya Bunda juga mungkin boleh di-share bagaimana kemudian juga bisa mempengaruhi para orang tua di luar sana gitu ya, khususnya dalam pola parenting dan kedekatannya juga dengan isu lingkungan gitu, mendidik anak, dan itu kan banyak sekali ya ditampilkan pada saat Kawa ke lokasi gempa bumi yang di Lombok gitu, dan sebenarnya kegiatan-kegiatan Bunda Andin lainnya gitu. Ya, kalau buat aku sih satu ya, jadi dari beberapa tahun belakangan ini intention aku untuk berkarya itu mungkin menjadi semakin dalam gitu ya. Mungkin dulu kalau aku nyanyi kepengennya ya udah yang penting nyanyi gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan aku gitu untuk bernyanyi. Tapi kalau sekarang ini rasanya ada satu dorongan yang lebih besar lagi. Aku kepengen bagaimana aku tuh bisa mendatangkan manfaat gitu untuk siapapun yang melihat karyaku. Dan aku yakin sebenarnya misi hidupku tuh sebenarnya adalah memang membawa pesan ini, tapi mungkin dibungkus dalam balutan karya. Karya tuh bisa berupa lagu, postingan, kemudian apapun lah, puisi, tulisan segala macam gitu ya. Itu atau visual gitu. Itu karya yang aku keluarkan. Sekali lagi memang aku ya memang tidak mudah, dalam arti kan nggak semua orang itu pro gitu kan, pasti ada juga yang kontra juga gitu, nggak setuju dengan apa yang aku lakukan dan segala macam, tapi itu sebenarnya kan urusan mereka ya, mereka nggak setuju. Kalau buat aku yang penting adalah intentionnya gitu, jadi intention aku untuk menggulirkan campaign ini nih apa gitu, jadi ketika intentionnya itu memang untuk misalnya untuk membicarakan mengenai humanity gitu, atau untuk sebenarnya membicarakan mengenai misalnya bonding dengan anak gitu ya, hal-hal yang seperti itu aku rasa tuh keterimanya tuh juga akan
baik atau akan tepat gitu untuk orang-orang yang memang sevibrasi dengan kita gitu. Ya, Jadi untuk betul. orang yang memang tidak sevibrasi atau tidak sependapat gitu ya, dalam hal energinya mungkin nggak nyambung, ya udah gitu, sebenarnya nggak apa-apa juga kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebenarnya di dunia ini juga gitu. Baik Bunda, terima kasih sharingnya, karena sebenarnya banyak sekali hal-hal baik gitu ya yang memang sudah di-share oleh Bunda Andin, kayak bagaimana kemudian bersih-bersih pantai bareng kawa gitu, pakai sikat gigi dari bambu gitu kan, sebenarnya tuh hal kecil tapi kadang orang itu nggak familiar gitu dengan hal-hal kayak gitu kan, tapi itu kan diperkenalkan gitu ya melalui sosok seorang Bunda Andin gitu, orang jadi yang gitu, pakai sikat gigi bambu gimana rasanya ya gitu. Mungkin hal kecil tapi it makes a very much different gitu untuk jutaan penonton yang ada di luar sana. Baik, saya ingin ke Bunda Ulan nih. Ini sedikit cerita karena sebenarnya saya juga sering mengalami gitu ya. Kadang kalau kita kerja misalkan di organisasi lingkungan gitu ya, dan tiap hari berkutat sama isu itu aja gitu. Terus kadang kita itu sebagai orang-orang yang tahu lebih banyak gitu ya, kadang suka ngerasa takut sendiri nih gitu. Misalkan ngomongin soal isu polusi gitu. Orang lain taunya mungkin 50% from the whole information. Terus kita taunya tuh sampai di titik yang dampak penyakit. Sampai yang kayak gitu. Betul. Aduh, kita kayak the more we know gitu ya, the more sebenarnya kita tuh ngerasa kayak gimana anak gue gitu. Benar. Atau mungkin kita tahu bahwa kita berhadapan begitu banyak, sering sekali gitu ya, khususnya Greenpeace Indonesia berhadapan dengan banyak sekali pemerintah, regulator, korporasi gitu yang kadang itu udah dikasih tahu tapi campaign kita juga nggak bandel, tetap aja itu perilakunya juga masih sangat merusak, nggak sustainable. Itu kan kadang kita punya tingkat stres tersendiri ya gitu. Betul. Gitu kok pemerintah begini nih gitu. Nah, itu gimana sih sebenarnya memaintain itu juga gitu ya, lebih kepada porsi kita pada saat kita pulang, atau apalagi kalau sekarang ya kita kerja dari rumah gitu ya, memaintain itu menjaga stabilitas mental kita juga, being a mother yang memang harus stabil gitu di anak-anak, kalau enggak ya ada kita ngomong nih gitu. Boleh sedikit di-share Bunda sebelum kita tutup. Jadi kalau misalnya kayak polusi udara walaupun kita udah WFH tapi tetap tinggi gitu kan. Makanya itu kayak aduh nih masker yang udah kita pakai tuh sebenarnya udah bener gak sih gitu kan. Ini PM2,5-nya naik begitu kan. Nah, itu juga ada ketakutan juga sih buat aku, apalagi terutama buat anakku yang dia tuh suka banget main di luar begitu. Jadi untuk meminimalisirnya paling ya udah pakai maskernya ini aja dulu, main di luar aja lama-lama ya gitu ya, kita nanti masuk lagi seperti itu. Nah apalagi terkait dengan kebijakan pemerintah yang aduh ini kok ininya begini lagi ya, Omnibus Law ada lagi ya gini, kok nggak kelar-kelar ya gitu. Aduh itu ya itu udah ngurusin anak, terus ngurusin masalah lingkungan, itu apa nggak mendidih gitu kepala gitu kan. Jadi ya memang ada yang memang porsinya kalau udah di waktu misalnya di weekend kita udah deh kerjaan lepasin dulu begitu, atau misalnya kita ajak anak-anak kita dulu main kemana, ke taman atau apa, untuk itu juga salah satu untuk merefresh otak juga sih sebenarnya kalau menurut aku gitu. Sedangkan pekerjaan itu kan nggak bisa maksudnya tidak bisa dihitung beratnya gitu loh Bun. Jadi itu di mana kita memang harus bisa mengatur porsi itu sendiri begitu. Jadi memang orang nggak bisa untuk membantu, cuman memang harus kitanya yang ya udahlah slow aja dulu. Harus dari kita sendiri yang tahu kapan kita harus break ya gitu. Demi kesehatan. Iya betul. Ya itu dia. Seperti itu. Kalau habis baca berita gitu atau buka puasa, aduh gitu. Ini lagi gitu. Oke, matiin dulu. Betul. Kompleks banget. Baik, oke. Saya akan langsung karena memang waktu kita terbatas gitu ya, dan saya yakin dua bunda yang saat ini hadir bersama saya juga bukan di sini tanpa pengorbanan gitu ya, pasti sudah punya kesibukan lain yang menanti. Saya akan minta closing statement dari kedua bunda yang saat ini sudah hadir di sini.
mungkin closing statement-nya juga lebih kepada pesan sebenarnya untuk para sobat lingkungan yang saat ini mendengarkan kita, dan khususnya juga kepada ibu-ibu yang ada di luar sana gitu ya, bagaimana kemudian penting sekali peranan seorang ibu gitu ya, krusial sekali, dan bagaimana sebenarnya mendidik anak dari kecil itu akan memberikan nilai yang akan dia bawa gitu, dan itu akan membentuk bagaimana kemudian perilaku dia dan penghargaan dia atau skala prioritas dia dalam hidup nantinya. Silakan closing statement-nya Bunda Andin, setelah itu saya akan ke Bunda Wulan. Ya, aku yakin bahwa ketika kita dekat gitu ya dengan alam dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam semesta, akan semakin hati kita tuh akan terasah gitu, terasah secara insting. Insting ini kan adalah sesuatu yang aku rasa semakin kita hidup di kota, semakin kita hidup tidak terpapar gitu dengan lingkungan, dengan alam, ya semakin kita juga terputus gitu dengan insting-insting kita sebagai ibu, sebagai manusia. Jadi aku mengajak semuanya untuk ayo kita kembali berdekatan gitu, hidup sesuai dengan alam yang tidak memaksa, yang selalu mengalir gitu, yang selalu banyak banget yang bisa kita pelajari dari konsep-konsep alam semesta ini gitu. Jadi aku rasa karena kita adalah bagian darinya, jadi memang kita harus menumbuhkan kecerdasan naturalis itu dari anak. Ya, cakep sekali Bunda Andin, itu pesan yang sangat kuat sekali gitu ya. Mendekatkan kita dengan alam itu memang mau tidak mau akan menumbuhkan insting itu ya, dan itu sesuatu yang memang bisa kita ajarkan sebenarnya dari kecil ya. Yes. Oke, silakan Bunda Wulan. Ya, kalau dari aku sendiri, lakukan hal-hal kecil, terutama di lingkungan sekitar, nggak usah jauh-jauh dulu. Kemudian juga libatkan anak dalam hal-hal untuk mendekatkan diri kepada lingkungan gitu. Nah, itu juga akan nantinya anak akan menimbulkan empatinya sendiri begitu, dan juga saat ini kan orang banyak yang cuek ya, maksudnya ya udahlah buang sampah buang aja gitu kan gitu. Nah, ini salah satunya yang memang harus kita sadari bahwa memang alam itu tidak meminta apapun dari kita, dia hanya minta dijaga seperti itu. Jadi kalau memang alamnya ingin seimbang, kemudian juga polusinya juga berkurang, nah itu dia apa yang harus kita lakukan gitu. Itu kembali lagi ke kita juga gitu. Baik, terima kasih Bunda Wulan, terima kasih Bunda Andin, dan saya juga akan mengucapkan terima kasih untuk Sobat Lingkungan semua yang sudah mengikuti podcast Ngobrol Lingkungan kita sore ini. Ikuti terus Ngobrol Lingkungan, seri Ngobrol Lingkungan podcast Greenpeace Indonesia, dan selanjutnya pasti akan ada topik-topik isu lingkungan yang akan menarik, dan terkadang kita juga membawakan isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan semua masa depan Indonesia ini ada di tangan anak-anak Indonesia. Begitu. Dan anak-anak Indonesia ini sebenarnya banyak sekali peran dan campur tangan dari peran seorang ibu gitu ya. Untuk ibu-ibu Indonesia, sekali lagi kami bertiga mengucapkan selamat Hari Ibu. Sukses terus untuk semua ibu-ibu Indonesia yang ada dimanapun, dan untuk semua sobat lingkungan yang saat ini mendengarkan kita, ikuti terus podcast Ngobrol Lingkungan Greenpeace Indonesia. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi bahasan kita. Jangan lupa share Spotify podcast Ngobrol Lingkungan di media sosial kamu ya, supaya semakin banyak yang dapat sisi positifnya. Sampai bertemu lagi di Ngobrol Lingkungan selanjutnya.